Yehuda yang terus mengaum untuk apa? Untuk menghabisi semua kekuatan kuasa-kuasa gelap, Bapak Ibu. Kuasa gelap selalu mengintimidasi kita. Maka kita ini, kami menamai kelompok kita ini adalah singa dari Yehuda yang terus mengaum dan mengaum, yang membuat semua kekuatan kuasa gelap menjadi mundur dan gemetar, Bapak Ibu. Kita pakai kuasa yang dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Siap? Ya. Amin. Amin. Oke, Siap. lanjutnya. Ya. Tujuan dari kelas ini adalah kita membentuk manusia yang dewasa, baik jasmani maupun rohani, Bapak Ibu. Dan makanan kita adalah bukan yang makanan lembut-lembut lagi, tetapi yang keras. Karena orang dewasa adalah makanan yang keras-keras. Di dalam Ibrani 5 ayat 14, Bapak Ibu, yang membuat kita mempunyai panca indera yang terlatih, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dapat membedakan mana yang benar dan yang tidak, Bapak Ibu. Dan kita yang kedua adalah membuat pasukan kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan Yesus. Artinya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan setiap hari, tinggal di dalam habitatnya, yaitu apa? Hadirat Tuhan. Yang ketiga, menjadi pasukan yang berdiri sangat kuat buat keluarga, buat kota dan bangsa-bangsa. Dan kemudian yang keempat, setelah kita dimuridkan, mari kita kembali memuridkan. Kita beritahu kepada siapapun, saudara-saudara atau teman-teman kita, Bapak Ibu, yang belum mengalami jamahan Tuhan. Ya, oke, lanjut. Kuncinya, Bapak Ibu, bagaimana kita untuk mengikuti SCM ini, Bapak Ibu, mengikuti pengajaran ini, kita yang utama, kita harus berketetapan. Berketetapan untuk ikut kelas ini, Bapak Ibu ya. Ikut kelas ini dengan tekun, setia, serius, tapi santai, Bapak Ibu, dan fokus. Setiap pelajaran atau materi, Bapak Ibu, boleh dibaca, mungkin dibaca sekali, itu tidak akan atau belum bisa mengerti, maka diulang lagi dibaca, dicerna, diulang lagi dicerna, seperti itu Bapak Ibu. Maka lama-lama kita akan mengerti. Dan goalnya adalah menjadi pasukan yang bertumbuh menuju kedewasaan yang penuh, yang berdampak, dan kita dapat menyelesaikan destiny kita dengan sangat kuat. Dan kita akan memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan kekekalan. Ya, oke, lanjutnya Pak Edios. Nah, dan kemudian eh, kriteria seorang pemenang kita semua adalah lebih dari pemenang ya Bapak Ibu. Dan itu pertama ada kita mempunyai apa Bapak Ibu, self confident atau yang percaya diri ilahi Bapak Ibu. Karena di dalam diri kita ada roh Tuhan yang membuat kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar yang mungkin menurut dunia tidak bisa, tetapi karena ada roh Allah sehingga kita dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Seperti dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi, masalah sebesar apapun, kita dapat menyelesaikannya bersama Tuhan karena Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita dan kita adalah lebih dari pemenang, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang menang karena apa? Kita itu dikasih oleh Tuhan, diberikan kuasa untuk menjadi orang yang lebih dari pemenang. Dan kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu, who am I? Siapa diri kita? Kita tahu siapa diri kita, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita adalah orang-orang yang ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah ada. Nah, kita itu diciptakan oleh Tuhan. Terus diciptakan Bapak Ibu. Sehingga kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan tidak itu di dalam Efesus 2 ayat 10 Bapak Ibu. Kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya lanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini ayo kita akan baca sama-sama bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Saya adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan Yesua Amasya. Saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan Yesua Amasya. Saya adalah orang yang diberikan kuasa dan otoritas oleh Tuhan Yesua Amasya.
Saya adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Saya adalah orang yang dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Saya adalah orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Saya adalah orang yang diadopsi oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Saya adalah orang yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Saya adalah orang yang berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Saya adalah orang yang mempunyai emosi positif. Saya adalah orang yang dewasa rohani. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, kriteria seorang pemenang ini seperti ini Bapak Ibu ya. Setiap kita menghadapi apapun, mari deklarasikan ini Bapak Ibu, bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, yang dikuduskan, diberikan kuasa Bapak Ibu. Kita bukan pecundang Bapak Ibu. Ya, oke lanjutnya Pak Edios. Nah, kelas pemetaan ini ada tiga hal Bapak Ibu yang akan kita pelajari, yaitu Bapak Ibu pemetaan diri. Yaitu pemetaan diri itu meliputi destiny dan faktor yang menghambatnya, kemudian jenis-jenis kutuk nanti kita akan cari sampai ke akar-akarnya. Terus bagaimana cara melepaskannya, kemudian sidang ilahi. Yang kedua adalah pemetaan lingkungan, melingkupi lingkungan wilayah kita Bapak Ibu. Apa mungkin di situ ada kekuatan kuasa gelap atau penyembahan-penyembahan berhala yang menyebabkan hadirat Tuhan atau berkat-berkat Tuhan kita tertahan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah peperangan rohani. Peperangan rohani ini melingkupi perang untuk diri sendiri, yaitu memotong semua kedagingan kita, Bapak Ibu. Nah, perang di luar adalah untuk menghadapi serangan-serangan dari luar. Misalnya, Bapak Ibu ya, kita doa keliling. Doa keliling untuk toko kita, Bapak Ibu. Doa kenapa harus didolingin? Karena mungkin ada yang menutupi toko kita, sehingga toko kita itu gelap, tidak ada yang bisa melihat. Maka harus kita dolingi, Bapak Ibu. Doa keliling. Nah, itu untuk apa? Membuka semua selubung-selubung kegelapan yang membuat toko kita itu tertutup, Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu yang harus kita pelajari. Dan juga yang ketiga adalah karakter pasukan. Bagaimana menjadi karakter Kristus, Bapak Ibu. Ya, oke. Yang pertama, sekarang kita akan belajar tentang pemetaan diri, Bapak Ibu. Apa sebenarnya itu pemetaan diri, Bapak Ibu? Sebenarnya pemetaan diri itu, Bapak Ibu, adalah menggali potensi yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu, baik yang positif maupun yang negatif. Sehingga apa Bapak Ibu kita mengerti siapa kita diri sesungguhnya. Karena Bapak Ibu dari awal sesungguhnya kita diciptakan oleh Tuhan itu serupa segambar dengan Tuhan, atau disebut imago Dei yang artinya serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita sebenarnya itu diberikan kuasa. Tuhan menciptakan kita bukan sembarangan diciptakan, Bapak Ibu. Tuhan ada tujuan tertentu kita diciptakan dunia ini, yaitu apa? Kita menjadi penguasa. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas semua binatang melata yang merayap di bumi. Kalau melihat dari Kejadian 1, 2, 6 ini Bapak Ibu, harusnya tidak ada miskin di antara kita. Karena kita diberikan kuasa untuk menaklukkan semua isi yang ada di bumi ini. Untuk membuat kita bisa hidup diberkati, tidak kekurangan Bapak Ibu. Dan kemudian dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, bahwa semua orang yang disebutkan dengan namaku, ini nama Tuhan Bapak Ibu, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Jadi Bapak Ibu, kita itu Bapak Ibu, kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena setiap kita memanggil namanya, maka itu adalah kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Kita sudah dibentuk dan sudah dijadikan oleh Tuhan sesuai gambarannya, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya. Kemudian di dalam pemetaan diri ini Bapak Ibu ada kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu. Kelebihan-kelebihan kita harus tahu apa sebenarnya yang menjadi kelebihan kita. Kesukaan kita Bapak Ibu kita harus tahu. Karena apa? Dengan kelebihan-kelebihan ini kita akan maksimalkan untuk
apa untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, atau juga untuk kita memberitakan kabar sukacita, atau juga kita untuk berperang, Bapak Ibu, mengambil berkat-berkat yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini kita juga harus tahu, Bapak Ibu, kenapa? Karena kelemahan ini yang akan menghalangi kita untuk mengerjakan destiny kita. Kelemahan ini bisa juga menghalangi untuk mendapatkan berkat-berkat kita, Bapak Ibu. Misalnya sakit penyakit keturunan atau masalah yang dihadapi terus-menerus. Sering kita tidak mendapatkan kesempatan, seperti ada tiba-tiba ada kesempatan untuk mendapatkan berkat, tapi tiba-tiba hilang, Bapak Ibu. Nah, itu ada yang menghalang-halangi. Apa, Bapak Ibu? Nah, itu nanti ditulis, Bapak Ibu, supaya kita bisa mengerti. Dan kelemahan-kelemahan ini yang harus kita minimalkan, yang harus kita potong dan potong, Bapak Ibu. Kemudian ya, sebenarnya tujuan pemetaan diri itu apa? Untuk mengerti, Bapak Ibu, siapa diri kita di hadapan Tuhan, mengenal karakter ilahi dan mengetahui destiny kita, dan untuk mencapai destiny kita dengan kuat sampai nanti Tuhan berkata, finish, sampai Tuhan berkata, selesai, engkau menjadi lebih dari pemenang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, nah yang kemudian kita akan bicara dengan karakter ilahi. Bapak Ibu, karakter ilahi itu adalah karakter atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan, yang nanti sebenarnya karakter ilahi itu diturunkan kepada kita, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita diciptakan serupa segambar dengannya. Sebenarnya karakter yang ilahi yang ada di dalam diri Tuhan ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kenapa kita harus tahu kelebihan-kelebihan? Kelebihan-kelebihan itulah karakter ilahi yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu, untuk menyelesaikan tugas kita. Dan kita baca karakter ilahi di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Di sini dikatakan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Ise, dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini ada roh apa, Bapak Ibu? Dalam Yesaya ini dikatakan roh Tuhan akan ada padanya, yaitu apa? Di padanya siapa? Yaitu Tuhan, yaitu ada apa? Roh hikmat, roh Yahweh, roh hikmat, roh keperkasaan, roh pengertian akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan. Kemudian di situ dikatakan yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan, yang akan menghakimi dengan yang tidak akan menghakimi bukan dengan sekilas pandang saja, tetapi menjatuhkan keputusan bukan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi kelemahan, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu baca sendiri di Yesaya 11 ayat 1 sampai 5, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kita itu akan diwariskan bahwa kita semua itu mempunyai 7 roh Allah, yaitu apa yang dimiliki oleh Tuhan di dalam Yesaya 11 tadi. 7 roh Allah itu apa? Roh Yahweh, roh hikmat, roh kepandaian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Dan akhirnya di dalam Galatia 5 ayat 225 ayat 22 sampai 23, kita akan menghasilkan buah-buah roh, Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya buah dari karakter ilahi, Bapak Ibu. Tuhan mengharapkan kita berbuah. Setelah kita diberikan ketujuh roh Allah, kemudian kita berbuah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan semuanya. Itu Bapak Ibu, diharapkan kita semua adalah orang-orang yang berbuah, bukan hanya orang yang daunnya lebat tetapi tidak berbuah, tetapi kita adalah nanti orang-orang yang berbuah, yang tujuannya berbuah ada untuk apa, Bapak Ibu? Untuk memperbesar kerajaan surga, Bapak Ibu. Ya, lanjutnya. Nah, itu karakter ilahi itu apa, Bapak Ibu? Yaitu mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Bapak Ibu perkatakan, kalau kita sepertinya kenapa ya, saya lambat. Ayo berkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kelambanan, tidak ada kelambatan dalam diri kami. Saya adalah orang yang cerdas karena saya serupa segambar dengan Tuhan, Bapak Ibu. Nanti lama-lama itu akan dirubah, Bapak Ibu. Kita dirubah makin hari makin cerdas, dan mempunyai lapar dan haus akan Tuhan.
kita selalu ingin selalu untuk membaca firman Tuhan, untuk selalu memuji Tuhan, untuk ingin selalu keinginan setiap ada perkumpulan atau komunitas tentang Tuhan, kita tuh selalu ingin ikut dan ingin ikut. Dan kemudian roh kita terus menyala-nyala dan mempunyai kasih Bapak Ibu untuk melayani sesama kita dan melayani Tuhan tentu saja. Bapak Ibu ya, karena kasih itu adalah Allah sendiri dan kita berani berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kebohongan dan tidak ada kepura-puraan Bapak Ibu. Di dalam pelayanan bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi sungguh-sungguh berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kita tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, yaitu bahwa kita adalah orang-orang yang diciptakan menjadi lebih dari pemenang. Ya, lanjutnya. Lah, kita akan masuk ke dalam destiny Bapak Ibu. Destiny itu apa Bapak Ibu? Di dalam Bapak Ibu yang ikut Dofar, Bapak Ibu, sekarang kita sedang bicara tentang visi di dalam hidup kita. Karena kita tuh harus punya visi, Bapak Ibu. Visi dengan destiny Bapak Ibu, ini hampir sama Bapak Ibu. Kalau destiny ini jangka panjang Bapak Ibu ya. Tapi kalau visi ada jangka pendek dan jangka panjang Bapak Ibu. Nah, destiny, visi bagian dari destiny Bapak Ibu, yaitu destiny adalah tujuan hidup manusia yang ditentukan atau yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sejak sebelum dibentuk di dalam kandungan Bapak Ibu. Destiny ini sebenarnya apa yang ada di hati dan pikiran Tuhan tentang kita. Makanya Bapak Ibu, destiny ini dibentuk Tuhan saat kita masih ada di dalam kandungan. Bahkan sebelum di dalam kandungan, bahkan sedang menjadi bakal anak Bapak Ibu. Itu Tuhan sudah menentukan destiny kita. Dalam Mazmur 139 dikatakan ayat 13-16, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Bakal anak itu belum jadi ya Bapak Ibu, masih bakal, masih calon Bapak Ibu. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi Bapak Ibu, destiny ini adalah sesuatu panggilan Tuhan yang luar biasa karena ada di dalam hati dan pikiran Tuhan tentang kita. Nah, destiny ini tetap harus kita gali. Apa sesungguhnya destiny yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita terus gali destiny ini Bapak Ibu. Nanti kita akan gali apa sebenarnya destiny yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian apa sebenarnya karakter yang menghalangi destiny, yaitu apa? Dosa Bapak Ibu. Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu ingat Bapak Ibu, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka Bapak Ibu, manusia itu kehilangan karakter ilahi. Karena apa? Roh Allah sudah meninggalkan Adam dan Hawa waktu itu Bapak Ibu. Dan dia diusir dari Taman Firdaus Bapak Ibu. Dan kehilangan karakter ilahinya. Sehingga membuat manusia itu dikuasai oleh karakter dari dunia. Pengaruh dari dunia, yaitu apa Bapak Ibu? Kesombongan, kebencian, kekecewaan, dan semuanya Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu, di dalam Galatia 5 ayat 19-21, kalau nanti Bapak Ibu baca itu adalah perbuatan daging, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, kemabukan, dan semuanya Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu karakter dunia yang mempengaruhi kita karena kita tinggal di dunia. Oleh karena itu, yang karakter dunia ini, Bapak Ibu, harus kita potong dan kita potong supaya yang ilahi muncul. Karakter ilahi yang dari Tuhan akan muncul saat yang daging ini dimatikan. Tapi kalau daging ini masih tetap hidup, Bapak Ibu ya, yang ilahi tidak bisa muncul karena dikuasai yang daging ini, ada dikuasai yang dunia. Maka Bapak Ibu pilihan ada di tangan kita, kita mau milih yang mana. Tentu saja saya percaya Bapak Ibu yang sudah ikut kelas ini pasti akan memilih karakter yang ilahi. Yang kita akan sama-sama
mematikan semua kedagingan kita, mematikan semua karakter-karakter dunia ini, membangkitkan yang ilahi, sehingga kita dapat memancarkan kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Oke, lanjutnya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang kutuk, Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya kutuk, Bapak Ibu? Kutuk intinya adalah, Bapak Ibu ya, kekuatan rohani dari kuasa gelap yang menyabotase hidup kita, atau yang menghalangi kesuksesan hidup kita, atau juga yang menghalangi berkat-berkat kita, atau juga yang menyebabkan hidup kita menjadi sengsara, Bapak Ibu. Tidak bisa mengalami kebahagiaan karena kesusahan, tekanan hidup begitu bertubi-tubi yang kadang kita tidak mengerti kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Itu Bapak Ibu, itu yang namanya kutuk. Bapak Ibu, kutuk di dalam bahasa Ibrani artinya itu vilification atau pencemaran, atau pencuri atau iblis yang mencemarkan berkat-berkat kita. Kenapa mencemarkan? Artinya kalau berkat-berkat kita sudah dicemarkan oleh kuasa gelap, Bapak Ibu, akhirnya menjadi kutuk. Sehingga berkat itu akan menjadi terhilang. Berkat itu akan menjadi berkurang karena diambil oleh iblis, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu, sering kita tidak sadar bahwa berkat kita dicuri oleh iblis, karena memang iblis itu apa, di dalam Yohanes 10:10a dikatakan iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan pernah main-main dengan kuasa gelap. Di awalnya kalau kita kompromi, maka kita sudah mulai kena dengan curian iblis. Iblis sudah mencuri lewat kompromi. Setelah itu akan dibunuh, Bapak Ibu. Dan akhirnya akan dibinasakan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, kutuk di dalam bahasa Latin artinya apa, execratus, yaitu keluar atau disingkirkan dari posisi yang kudus atau yang suci, Bapak Ibu. Jadi kutuk itu dapat menurunkan jati diri kita, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu perhatikan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Apa yang kita alami? Apakah kita selalu mengalami kegagalan dalam usaha, ataukah kita kena sakit penyakit silih berganti, ataukah kita selalu diikuti oleh roh maut, roh kematian, selalu ada yang mau membunuh, Bapak Ibu, selalu diikuti oleh roh bunuh diri, dan semuanya, Bapak Ibu, itu adalah kutuk. Maka Bapak Ibu, kita perhatikan apa yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Nah, itu Bapak Ibu yang namanya kutuk, Bapak Ibu. Ya, lanjutnya. Bapak Ibu, kutuk yang pertama itu terjadi waktu Adam dan Hawa. Yang terjadi karena apa? Karena tidak ada ketaatan, Bapak Ibu, dari Adam dan Hawa. Kita tahu Adam dan Hawa dilarang makan buah, yaitu buah yang baik dan yang benar, ya, yang jahat dan yang benar, Bapak Ibu ya. Nah, karena dia tidak taat, akhirnya apa, Bapak Ibu? Mengalami kutuk, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 14 sampai 16, di sini dikatakan bahwa lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ulat itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan, Bapak Ibu. Dan lanjutnya yang kedua apa, Bapak Ibu? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ular ini lambang iblis, Bapak Ibu. Jadi kita menjadi bermusuhan terus-menerus, Bapak Ibu, antara iblis dengan kita, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini Bapak Ibu, kenapa kita harus meremukkan kepala ular itu? Karena ada di firman-Nya. Dan iblis, Bapak Ibu, meremukkan tumit, artinya apa? Kaki kita itu dihancurkan, Bapak Ibu, supaya tidak bisa berjalan, Bapak Ibu. Dan kemudian kutuk yang ketiga, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sampai banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu, Bapak Ibu. Dan ini yang ketiga, kenapa ya, kalau
ibu-ibu melahirkan itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Bapak Ibu, ini adalah bagian dari kutuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, oleh karena itu kita yang tahu sekarang, nanti mungkin kita punya anak-anak Bapak Ibu yang akan melahirkan, atau mungkin Bapak Ibu atau Ibu di sini yang masih muda yang akan melahirkan, boleh dikatakan dari sekarang, kutuk kesakitan di dalam melahirkan aku putuskan di dalam nama Yesus Amasiah. Mungkin ada bapak, ada ibu-ibu yang sakit haid. Sakit haid itu bisa jadi kutuk Bapak Ibu. Kutuk sakit penyakit haid diputuskan di dalam nama Yesus Amasiah. Bapak Ibu, saya mau kasih contoh, ada teman saya Bapak Ibu ya. Teman saya kalau waktu haid Bapak Ibu, sakitnya itu luar biasa. Sebenarnya memang haid itu sakit, tetapi harusnya nggak luar biasa seperti itu sampai kepalanya harus dijedot-jedotin di dinding baru sembuh. Bapak Ibu bayangkan, setiap haid dia menjedotkan kepalanya Bapak Ibu, itu sampai berulang-ulang, bayangkan. Dan akhirnya dia tahu hal ini, dia putuskan terus dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk sakit penyakit haid aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Itu berulang-ulang, berulang-ulang, dan berulang-ulang. Akhirnya tidak lagi sakit lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ya, jadi kita tahu ya, kalau ada anaknya yang sakit haid, Bapak Ibu, sakitnya luar biasa, harus diputuskan Bapak Ibu. Karena ini kutuk dari leluhur. Ada perjanjian dari leluhur. Teman saya itu Bapak Ibu, leluhurnya itu adalah kakeknya itu mempunyai ilmu, yaitu ilmunya apa? Ilmunya dia bisa menghilang Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu yang menyebabkan apa? Dia sakit haid. Ya, lanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, kutuk yang tadi sudah kita bacakan bahwa ular ini kehilangan posisinya, diturunkan dari semua binatang menjadi posisi yang paling rendah. Dan Bapak Ibu berjalannya pun pakai perut seperti yang kita lihat ya. Dan kemudian tanah Bapak Ibu menjadi kehilangan kesuburan Bapak Ibu karena menghasilkan duri dan onak. Dan kemudian apa? Perempuan menjadi kehilangan tempatnya, berada di bawah suaminya dan melahirkan anak dan sangat mengalami kesakitan saat melahirkan Bapak Ibu. Dan laki-laki juga kehilangan posisinya, diusir dari taman itu dan harus apa? Bekerja sangat keras untuk cari makan Bapak Ibu. Bukankah sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita bekerja sampai 10 jam, 14 jam Bapak Ibu, hasilnya sangat sedikit. Nah, hati-hati. Ini Bapak Ibu, ini adalah kutuk. Maka Bapak Ibu, di Dofar sekarang ini kita sedang belajar untuk menggunakan kekuatan supranatural. Supaya apa? Kita bekerja waktunya efisien sedikit, tetapi hasilnya banyak Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa kekuatan supranatural itu penting buat kita. Untuk apa? Supaya kita tidak bekerja sangat keras tetapi tidak ada hasilnya. Memang bekerja keras Bapak Ibu, tetapi ada hasilnya. Bukan bekerja sangat keras, tidak ada hasilnya. Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu, ini adalah kutuk Bapak Ibu. Ya, lanjutnya. Ini kenapa Bapak Ibu orang bisa kena kutuk Bapak Ibu. Sebenarnya di dalam Amsal 26 ayat 2 dikatakan bahwa kutuk tanpa alasan itu tidak akan mengenai kita. Saya bacakan, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, kutuk yang dialami oleh manusia pertama itu Adam dan Hawa, sesungguhnya sudah diputuskan oleh Tuhan kita Yesus Amasiah saat dia disalibkan Bapak Ibu. Darahnya sudah menebus semua kutuk itu Bapak Ibu. Tetapi nanti Bapak Ibu kita akan pelajari selanjutnya. Kenapa masih banyak anak-anak Tuhan sudah lahir baru, sudah ditebus oleh darah Tuhan, masih juga hidupnya belum bebas dari kutuk. Hidupnya masih sengsara Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu kenapa yang terjadi Bapak Ibu. Karena tidak ada ketaatannya dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak taat akan firman Tuhan, kita melanggar akan firman-Nya, Bapak Ibu, kita menjadi diperbudak oleh dosa. Saat kita melanggar firman-Nya dan kita berbuat dosa, akhirnya apa?
dosa menguasai kita dan kita menjadi hamba dosa. Misalnya Bapak Ibu berzina, Bapak Ibu sekali berzina itu dosa mengikat Bapak Ibu, mengikat dan akan susah diputuskan. Coba makanya Bapak Ibu orang yang jatuh dalam berzina itu sangat susah untuk lepas karena memang itu sudah mengikat Bapak Ibu menjadi satu daging dan itu akan terus daging itu akan terus hidup, daging itu akan terus meletup-meletup untuk minta, untuk nagih Bapak Ibu. Itu yang namanya kita menjadi tergantung dengan apa? Dosa, menjadi hamba dosa Bapak Ibu. Nah, orang yang hidup di dalam hamba dosa ini ada di dalam kendali kuasa gelap, ada di dalam kendali iblis Bapak Ibu. Sehingga apa akhirnya? Berkat-berkatnya sangat susah. Apa yang dilakukannya gagal, Bapak Ibu, dan cenderung iblis cenderung untuk apa? Membinasakan. Akhirnya apa? Jatuh di dalam kemiskinan. Setelah itu jatuh dalam kemiskinan, jatuh di dalam sakit penyakit. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Mati Bapak Ibu. Mati konyol Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertobatan Bapak Ibu. Ya lanjutnya. Di sini. Kemudian yang kedua karena apa? Ketidaktahuan akan kita Bapak Ibu. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu mengerikan ya, kalau kita tidak punya pengenalan akan Allah, kita tidak mengerti siapa Allah Bapak Ibu, kita tidak mengenal pribadinya. Di sini dikatakan binasa. Binasa bukan hanya diri kita sendiri loh Bapak Ibu, sampai kepada anak-anakmu. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita tidak ada pengenalan akan Allah, kita mewarisi yang buruk untuk anak kita dan cucu kita Bapak Ibu. Maka oleh karena itu hari ini Bapak Ibu, mari kita kejar. Kita kejar untuk mengenal Allah lebih lagi, lebih lagi. Dan kita putuskan warisan yang jahat, warisan yang jelek untuk anak cucu kita nanti diputuskan sama-sama supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita mengalami hidup yang diberkati Tuhan, tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan, tetapi hidup selalu berlimpah-limpah Bapak Ibu. Ya lanjutnya. Dan di dalam Imamat 5 ayat 17 Bapak Ibu, jika seorang melakukan dosa dan melakukan yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya ia bersalah dan ia akan menanggung kesalahannya. Ini Bapak Ibu sering orang berkata, sering kalau kita tidak mengenal akan Allah Bapak Ibu, kita berbuat dosa tapi kita tidak tahu bahwa itu berdosa Bapak Ibu. Misalnya begini, kita sering banyak mengomel, kita sering mengucapkan kata-kata yang negatif untuk anak kita. Itu kan berdosa Bapak Ibu. Tapi sering kita menganggap hal yang biasa. Misalnya saat kita marah, kita berkata dasar kamu bego, bego, kamu bodoh banget. Bapak Ibu itu kan mungkin kita menganggap hal yang biasa. Karena memang anak kita itu bodoh banget. Diajari nggak bisa-bisa. Wajar mungkin menurut kita ya. Yang belum mengerti wajar kita berkata, bodoh, bodoh, bodoh banget. Diajari berulang-ulang kakak ngerti-ngerti. Itulah luapan kemarahan. Tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah perkataan yang mengutuki. Itu adalah dosa Bapak Ibu. Dan hukum roh tetap jalan Bapak Ibu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Anak kita akhirnya tetap bodoh dan bodoh dan bodoh. Makin kita berkata bodoh, bodoh, anak kita akan makin bodoh dan bodoh. Karena apa? Apa yang kita katakan jadi. Nah, kita sering tidak tahu Bapak Ibu bahwa kita harus mengatakan yang positif. Meskipun anak kita bodoh, bisakah kita berkata, aduh anakku, engkau luar biasa. Pasti engkau nanti jadi anak yang pinter. Engkau sesungguhnya itu pinter kok. Engkau ganteng atau cantik, engkau yang pinter. Engkau akan dipakai Tuhan. Engkau akan juara kelas. Diperkatakannya seperti itu, Bu. Itu adalah perkataan yang membangun. Sehingga anak kita nanti, Bapak Ibu, akan apa? Pelan-pelan akan terbuka, dan menjadi pandai dan pandai dan pandai, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang selama ini berkata-kata yang keras terhadap anak kita, berkata-kata yang
yang mengutuki Bapak Ibu, mari Bapak Ibu mulai hari ini diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, terus kemudian dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, kita diberikan kuasa untuk apa tadi? Mendeklarasikan yang benar. Diberikan kuasa untuk memutuskan semua kutuk. Diberikan kuasa untuk menghalau kuasa gelap Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus Amasiah, kamu menyingkir. Mungkin Bapak Ibu mengalami Bapak Ibu ya, mengalami apa intimidasi. Mungkin terus dibuat kita gelisah Bapak Ibu yang tidak jelas. Langsung berkatakan di dalam nama Yesus Amasiah, iblis, kau keluar dari hatiku. Hatiku damai sejahtera. Semua gelisah atau kacau balau atau apapun yang bukan dari Tuhan, saat ini aku putuskan keluar dalam nama Yesus Amasiah. Bapak Ibu, setiap kita mau marah Bapak Ibu ya, kadang-kadang iblis itu memancing kita untuk kita marah, untuk gampang sekali marah. Bapak Ibu, mari potong. Setiap kita ingin marah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa nyanyi haleluya, haleluya Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi kita mau marah nggak jadi. Setiap kalau berkata haleluya belum bisa Bapak Ibu, masuk kamar mandi, dikerucuki Bapak Ibu pakai air sambil nyanyi Bapak Ibu. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Jadi, mari mulai latih dari sekarang. Ini karena kebanyakan ya Bapak Ibu, kita itu bergumul dengan yang ini namanya kemarahan. Sedikit-sedikit marah, gampang tersinggung. Ayo mulai hari ini potong setiap kemarahan, potong setiap kita ngomel, ngutuk, potong. Nah, setiap kita mau berkata seperti itu, membalikkan keadaan, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, membalikkan keadaan. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, aku bersyukur. Atau setiap kita mau ngomel, karena anak-anak kita mulai rewel, Bapak Ibu. Haleluya, anakku adalah anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang perkasa, anak yang mengenal akan Tuhan, dan sebagainya. Bapak Ibu, itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu awal kita untuk mulai Bapak Ibu ya, memutuskan kutuk lewat perkataan-perkataan kita. Karena kita diberikan kuasa Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, tidak semua sakit penyakit itu juga disebabkan karena kutuk Bapak Ibu. Nah, kita harus lihat bagaimana polanya Bapak Ibu. Apakah polanya biasanya kalau kutuk itu berulang dan sama waktunya sama. Misalnya Bapak Ibu ya, misalnya kenapa ya setiap bulan mungkin tanggal 5 atau ya antara tanggal itulah kena sakit demam yang tidak jelas, habis itu hilang. Terus setiap tanggal itu sakit lagi Bapak Ibu. Nah, ini perlu diwaspadai, ini adalah kutuk. Atau mungkin setiap tahun kenapa ya ada saudara kita yang meninggal Bapak Ibu, sakit keras dan meninggal. Setiap tahun satu, setiap tahun satu. Nah, ini perlu diwaspadai. Ini adalah kutuk keturunan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, oleh karena itu mulai sekarang Bapak Ibu, kita harus benar-benar untuk apa? Kita mengenal Tuhan, melekat kepada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa berkata-kata yang positif, berkata-kata yang membalikkan keadaan, sehingga kita makin hari kita dilepaskan dan kita makin menyerupai dengan segambar dengan Tuhan. Ya, selanjutnya Pak Idios yang meneruskan, silakan Pak Idios. Ya, Bapak Ibu, biar supaya tidak tegang dulu, saya stop. Ya, Bapak Ibu. Jadi memang berbicara mengenai kutuk ini baru pengantar, baru di luarnya, baru kulit luar, Bapak Ibu. Karena nanti kita akan mengupas lebih detail lagi. Jadi nanti saya kasih gambaran dulu biar supaya Bapak Ibu jangan tegang-tegang. Kita refresh sedikit, Bapak Ibu. Kita akan terus buka, pelajari sampai mendetail, Bapak Ibu. Dan kita akan minta supaya Bapak Ibu semua, ayo serius ya, kita serius. Karena apa? Kadang-kadang ini kita ya kena kutuk, tidak kita sadari. Atau tidak peduli. Atau tadi dikatakan kan,
kan kita kan sudah dibayar lunas sama Tuhan, jadi kita tidak perlu lagi belajar kutuk. Kadang-kadang ini yang memang sengaja, Bapak Ibu. Benar, ada hal-hal yang benar, tetapi juga ada hal-hal yang ditutupi, sehingga apa? Kalau kita tidak mempelajari dengan serius, maka kita akan menerima dampak daripada kutuk yang tadi dikatakan ada polanya. Tapi Bapak Ibu, kita juga tidak boleh latah, kan tadi katakan tidak boleh latah sedikit-sedikit, oh ini karena kutuk. Oh enggak, ya. Jadi kita akan belajar sama-sama, ya, detail-detailnya. Kemudian nanti kita akan kasih contoh-contohnya juga, sehingga kita mengerti, oh ini yang harus kita perhatikan dengan serius. Nanti juga akan ada tugas-tugas yang Bapak Ibu harus lakukan, ya. Jadi jangan kemudian kalau tugas lakukan, karena ini saya cerita dulu yang pola yang selama ini kadang-kadang itu tidak serius lakukan, asal diisi aja. Nanti biasanya Bapak Ibu, nanti ketika sudah didoakan pada saat doa pelepasan atau apa, nah baru ketahuan bahwa ketika dulu dia mengisi pertanyaan-pertanyaan itu asal aja. Ya, jadi ayo ini harus serius. Ya, serius. Nanti kita kasih waktu, ada yang tugasnya ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Jadi Bapak Ibu perlu direnungkan kembali, perlu dicek, mungkin ada yang perlu dicek, maka perlu dicek Bapak Ibu. Nah, itu gambaran untuk Bapak Ibu mengerti bahwa masih banyak hal yang akan kita pelajari dan secara detail, dan bahkan nanti ketika kita mulai, karena minggu depan kita masuk dalam kutuk pohon keluarga, nanti akan secara detail ke pohon keluarganya. Bagaimana kita mencari akar-akarnya, dan akar-akar ini yang penting untuk kita putuskan. Dan setelah kita mengerti, kita akan langsung praktekkan untuk pemutusan kutuk di akar-akar yang harus kita bereskan. Kemudian nanti ada kutuk perjinahan, ya, perjinahan akan kita bahas tersendiri. Ada kutuk kemiskinan, kegagalan. Ini akan kita pelajari tersendiri. Kemudian ada kutuk apa? Kegagalan. Yang kenapa yang tadi? Kenapa sih setiap kali melakukan pekerjaan usaha atau apapun sudah mau berhasil, tiba-tiba mandat, tiba-tiba gagal. Nah, kalau hal yang terus berputar tadi Bu Astuti katakan, maka ini harus kita curigai dan perlu kita lihat lagi lebih jauh. Untuk apa? Supaya akar-akarnya itu harus dibereskan dari dalam hidup kita. Kita akan lanjutkan. Nah, kita masuk Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mengutuk? Wah, kadang-kadang kan, masa sih Tuhan mengutuk Bapak Ibu? Tuhan kan panjang sabar. Tuhan itu berlimpah kasih setianya. Tuhan itu pemurah dan sangat mengasihi kita. Tetapi kenapa masih ada kutuk Bapak Ibu? Kenapa bahkan Tuhan masih mengutuk kita Bapak Ibu? Ada banyak hal yang menjadi alasan kenapa kutuk ini bisa terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita pelajari bahkan di depan ya Bapak Ibu, tadi sudah dikatakan ya, Ibu Astuti katakan, saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Di dalam Ulangan 28 ayat 28 ayat Ulangan 28 ayat 1 dan 2, jika engkau mendengarkan baik-baik ya, jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan apa, dan melakukannya. Jadi yang penting apa? Kita mendengarkan dan melakukan. Dan kemudian ini berkat. Kalau kutuk sebaliknya Bapak Ibu, jika kita tidak mendengarkan, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan. Nah, kita tidak mendengar dan kita tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Bahkan di ayat yang selanjutnya nanti kita akan baca, bahkan kutuk itu bukan saja datang tapi mengejar kita Bapak Ibu. Nah, ini kenapa kita harus mengerti, harus tahu dulu pemahaman-pemahaman seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada beberapa alasan Bapak Ibu. Sebenarnya tadi katakan dengan adanya kutuk, kalau kita menyadari ya, kalau kita menyadari, kita bertobat, maka kita akan dipulihkan. Jadi jangan takut Bapak Ibu ya. Jadi bicara kutuk ini jangan takut, biasa saja ya. Karena apa? Ketika kita nanti menyadari, ada banyak hal yang harus kita bereskan, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan sekali lagi, maka kita bawa, angkat semua di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu setia. Dia akan melepaskan kita, membebaskan kita. Karena apa? Darahnya sudah tercurah untuk kita. Nah, alasan yang pertama,
untuk memberitahukan kepada kita betapa mahalnya harga dosa, harga sebuah dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu, dan betapa mengerikan, ya. Jadi ini yang penting, Bapak Ibu. Ayat-ayat Alkitabnya sangat banyak, saya tidak akan sampaikan, tapi Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, dampaknya itu sangat mengerikan. Kalau kita punya iri hati aja, Bapak Ibu, misalnya, kita punya iri hati di dalam diri kita. Kalau kita tidak cepat-cepat bereskan, itu dampaknya kepada apa? Kematian. Ada pembunuhan, kan? Ada Kain dan Habel. Cuman hal-hal yang sepele sebenarnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Tuhan mau memberitahukan kepada kita betapa sangat mahal harga sebuah dosa yang kita lakukan dan dapat mengerikan dampaknya, ya. Dan kita diingatkan. Kalau kita diingatkan artinya apa, Bapak Ibu? Kita jangan lakukan itu lagi. Ini harus kita ambil dari sisi positifnya, ya. Kemudian untuk memberitahukan keseriusan Tuhan dalam memandang suatu kebenaran yang harus dilakukan tanpa kompromi, Bapak Ibu, ya. Jadi kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat apa? Lewat firman-Nya yang disampaikan kepada kita, ini jangan dianggap enteng. Harus dilakukan tanpa kompromi. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu, ya. Nanti Bapak Ibu juga baca sendiri karena waktu kita, ketika Tuhan itu mengecam ahli-ahli Taurat. Ketika Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, Bapak Ibu bisa baca dalam Matius 23 ayat 13 sampai 16. Ahli Taurat itu dia merasa, oh semua dia udah tahu, hukum-hukumnya dia udah tahu Bapak Ibu. Tetapi justru karena dia sudah tahu, dia merasa besar kepala, merasa sombong. Dia merasa, ya saya orang suci, orang benar, kamu yang berdosa. Nah ini Bapak Ibu. Sementara pada sisi yang lain dia itu tidak melakukan. Dia tidak melakukan. Tetapi dia ketika mau menilai orang, ketika menghakimi orang, itu luar biasa. Ini Bapak Ibu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dari kita harus belajar ketika Yesus mengecam ahli-ahli Taurat ini. Jadi kita harus apa? Harus jadi pelaku, ya. Harus jadi pelaku firman, bukan sekedar mengetahui saja. Kemudian juga untuk memberitahukan kepada kita bahwa kesenangan akan dosa sebenarnya itu sifatnya itu cuma sementara, tetapi dampaknya ini luar biasa, ya. Dampaknya ini apa? Kutuk yang sudah menanti kita, yang bisa apa? Bisa mengakibatkan kehancuran, kebinasan kekal. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika mungkin orang tua kita melakukan suatu ritual penyembahan berhala, mereka ada perjanjian-perjanjian dengan kuasa kegelapan. Saat itu mungkin ya hasilnya ada dampak ketika misalnya untuk memperoleh kekayaan, maka kekayaan itu akan didapat dari kuasa kegelapan, tetapi dampak jangka panjangnya anak cucunya yang akan mengalami Bapak Ibu. Nah ini dikatakan kan sifatnya itu kesenangannya sementara aja, tetapi dampaknya itu luar biasa. Bahkan anak cucu, bahkan Alkitab mengatakan ada sampai keturunan 3 dan 4. Bahkan kalau Bapak Ibu baca lagi, ada yang tertulis sampai keturunan yang ke-10. Bayangkan Bapak Ibu. Ini betapa luar biasanya. Nah ini kita harus mengerti Bapak Ibu. Kita harus tahu. Sehingga apa? Ketika kita tahu ada takut dan gentar di dalam hidup kita. Sehingga kita mau membongkar, mencari, membongkar untuk apa? Dibereskan. Selama kita masih hidup, kita dikasih kesempatan oleh Tuhan, maka kita harus bersihkan, harus bereskan. Sehingga itu tidak akan terus mengikat kita, membelenggu kita seumur hidup kita. Kemudian juga apalagi? Untuk mengingatkan kepada kita supaya apa? Kita berbuah dalam hidup ini Bapak Ibu ya. Tentunya kita dipanggil untuk apa? Untuk menjadi berkat. Ya, untuk menjadi berkat. Tadi kan sudah dikatakan ada buah-buah roh yang harus ada di dalam hidup kita. Karena apa? Ada Tuhan sebenarnya yang ada di dalam hidup kita. Tetapi kan Bapak Ibu bisa melihat atau kita bisa melihat apakah setelah orang yang sudah misalnya sudah terima Tuhan, sudah dibaptis, sudah lahir baru, apakah masih selalu berbuah? Kan tidak Bapak Ibu. Nah ini hal yang kenapa kita harus belajar ya. Karena artinya apa? Artinya ada hal-hal tertentu yang masih membuat kita terikat oleh perjanjian-perjanjian yang lama sehingga membuat kita tidak berbuah.
ya. Padahal kan harusnya kita menjadi berkat, harusnya berkat ini akan menanti kita, tetapi karena kita tidak melakukan, tidak mengikuti, tidak tadi kita mendengar tetapi tidak melakukan, maka bukan berkat yang mengejar kita, tetapi kutuk yang mengikuti kita. Kemudian apalagi Bapak Ibu, penyebab Tuhan mengutuk. Nah, tadi saya udah bacakan dalam Ulangan 28 ayat 15 dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri ya, itu masih cukup panjang dan nanti akan kita bahas juga dalam pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Karena ini baru perdana, kita cuma masih di kulit luarnya saja Bapak Ibu. Nah, ada penyebab-penyebabnya. Pertama, karena dosa penyembahan berhala, Bapak Ibu. Nah, penyembahan berhala ini luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita atau leluhur kita, kakek buyut kita pernah berhubungan dengan kuasa kegelapan, pernah melakukan penyembahan-penyembahan berhala, atau mungkin penyembahan kepada dewa-dewi, ya, kepada dewa-dewi, atau kepada apa? Kepada batu, kayu, dan seterusnya, maka Bapak Ibu, dampaknya itu akan terjadi pada anak cucunya. Ya, jadi anak cucunya yang mungkin tidak tahu apa-apa, tetapi karena sudah kakek buyut kita mereka melakukan perjanjian itu, dan biasanya perjanjian dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu memberikan sesuatu, dia memberikan suatu kekayaan misalnya, memberikan kesehatan. Itu tidak tidak dengan cuma-cuma Bapak Ibu, tetapi ada syaratnya, ada dampaknya yang sangat luar biasa, sangat mengerikan sebenarnya. Dan biasanya orang yang ketika mau melakukan ritual itu mereka nggak ngerti, mereka tidak memikirkan jauh dampaknya jauh ke belakang, ya, tetapi melihatnya yang di depan mata saja. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita tahu Bapak Ibu. Dalam Ulangan 5, 8 sampai 9 ya. Ulangan 5 pasal 5 ayatnya 8 ke 9, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau di bumi di bawah atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Dia akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa. Kalau kita tidak mengerti atau kita anggap enteng, nah ini akan mengikuti kita. Karena tadi dikatakan, kalau kita tidak tahu, maka itu tetap berjalan Bapak Ibu, tetap berlaku. Kemudian yang kedua, ada dosa seksual atau dosa perzinahan. Nah, jangan pernah kita main-main dengan dosa perzinahan ya. Sekarang kan orang suka, wah perzinahan atau perselingkuhan itu baik, nggak apa-apa, dan seterusnya Bapak Ibu. Sekali lagi, penyelewengan seksual ya, atau melakukan hubungan seksual juga sebelum nikah, ini dampaknya sangat luar biasa. Karena perzinahan itu adanya, dia mengikatnya dari dalam diri kita, Bapak Ibu. Kalau dalam diri kita yang sudah kena, artinya kerusakan itu berasal dari dalam diri kita, maka dia akan menghamiri banyak, akan merusak keluar dengan sangat banyak, Bapak Ibu. Nah, dosa seksual adalah dosa yang berasal dari dalam tubuh kita, dan bukankah tubuh kita adalah bait Allah, Bapak Ibu. Nah, inilah kenapa mungkin Bapak Ibu, saya kok sudah berdoa banyak, tapi kok kenapa ya? Sepertinya tidak didengarkan. Oh, beda ya. Kalau orang teman saya itu berdoa cepat, dia doanya didengarkan oleh Tuhan, atau dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tetapi saya kok enggak. Nah, ini kita harus cek Bapak Ibu. Siapa tahu pernah kita melakukan perzinahan, atau leluhur kita melakukan perzinahan itu, dan kita mengkena dampaknya. Kadang-kadang tadi saya bilang, kadang-kadang itu orang nggak ngerti, padahal mungkin dulu kawin sebelum
sebelum nikah resmi misalnya, ya kemudian sudah punya anak dan seterusnya, ini bagian dari perzinahan yang wow oke, kan tapi kemudian sudah diberkati, boleh Bapak Ibu sudah diberkati, tetapi dosa karena perzinahan itu masih tetap ada. Nah ini yang harus kita bereskan Bapak Ibu, harus kita putuskan. Karena apa? Ikatan darah zina ini masuk di dalam kehidupan anaknya, sehingga tanpa sadar akan mempengaruhi kehidupan daripada anak-anak kita. Nanti kita akan pelajari lagi secara khusus Bapak Ibu pada saat dosa perzinahan. Nah, Ibrani 13 4 sampai 13 ayat 4 mengatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Kemudian yang berikut, dosa pemberontakan. Yeremia 11 ayat 3 mengatakan, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, firman Tuhan, kenapa kita harus terus baca? Kita bukan sekadar membaca, tetapi kita merenungkan dan kita ambil hal-hal peringatan-peringatan daripada Tuhan. Itu harus benar-benar kita perhatikan Bapak Ibu, supaya apa? Kita menjauhi peringatan, tidak melakukan peringatan-peringatan yang daripada Tuhan. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri supaya kita jangan memberontak terhadap Tuhan. Dengan apa? Dengan melanggar perintah-perintahnya. Kadang-kadang orang bilang, saya memberontak kepada Tuhan, masa seperti itu? Bapak Ibu, firman-Nya kan mengatakan, ketika kita melanggar perintah Tuhan, artinya kita mulai masuk dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Nah, ketika kita tidak mengerti ini, Bapak Ibu, sekali lagi, hukumnya tetap berjalan. Tetapi bila kita mengerti, maka kita akan sangat mudah untuk apa? Untuk datang ke hadapan Tuhan, minta belas kasih, kita merendahkan diri supaya kita dipulihkan kembali. Nah, beberapa contoh pemberontakan ini, Saul, kalau Bapak Ibu kita baca di Alkitab kita, Saul ini diperintah oleh Tuhan untuk menumpas semua orang Amalek, kan termasuk kambing dombanya. Bapak Ibu, saya percaya karena kita semua baca firman Tuhan, saya tidak akan cerita detailnya, tetapi intinya Saul tidak menuruti. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya kedudukan Raja Saul diambil oleh Tuhan. Ya, padahal Saul itu awalnya ditentukan, dituju oleh Tuhan sendiri untuk menjadi raja pertama bangsa Israel. Tetapi karena dia menolak perintah Tuhan, ya, dia tidak taat akan perintah Tuhan. Akibatnya apa? Kedudukan raja diambil. Bahkan bukan saja itu kan Bapak Ibu, semua dalam keluarga besarnya itu banyak yang mengalami kematian, ya. Banyak mengalami kematian dan kematiannya itu tragis Bapak Ibu. Kematiannya tragis. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita memberontak terhadap perintah-perintah daripada Tuhan. Kemudian apalagi? Ya, Adam. Ketika Adam melawan hukum Tuhan, ya, dengan berbuat dosa, Adam dan Hawa, akibatnya kemana Bapak Ibu? Kain dan Habel, anaknya, melakukan pembunuhan. Banyak ya, kemudian kita bisa tahu cerita-cerita selanjutnya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, Salomo juga melawan hukum Tuhan. Padahal awalnya Salomo ini diberkati Tuhan luar biasa. Bapak Ibu tolong diperhatikan mic-nya yang masih kebuka, tolong diperhatikan karena saya tidak bisa mengecek satu-satu. Nah, Bapak Ibu tolong diperhatikan mic-nya sekali lagi. Ya, kita akan kembali Bapak Ibu. Tuh, masih ada ya. Co-host tolong bantu saya yang masih buka mic, tolong ditutup. Ya, Pak. Nah,
Kemudian Salomo melawan hukum Tuhan dengan penyembahan berhala, padahal awalnya Salomo bisa mendengarkan suara Tuhan. Bahkan Salomo ini diberkati Tuhan, kekayaannya itu luar biasa. Kan kita sampai dengan saat ini kita berdoa untuk terima apa kekayaan Salomo yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang kekayaan yang luar biasa ini juga bisa berdampak ya Bapak Ibu. Ketika kita hatinya mulai geser, ya mulai terpengaruh oleh penyembahan berhala. Kenapa Salomo jatuh? Ketika mulai ada gadis-gadis ya, istri-istrinya yang banyak dari bangsa-bangsa yang banyak, kemudian mencondongkan hatinya. Akhirnya dia menyembah kepada ala-ala dari istri-istrinya itu. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Kerajaannya terpecah belah. Kita bisa baca sendiri. Kemudian Daud yang mengambil Bathsheba dengan tipu daya. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya anaknya ya Amnon ini memperkosa adiknya sendiri Tamar. Kemudian Absalom juga memperkosa gundik-gundik daripada Daud ayahnya. Jadi akibat pemberontakan ini itu dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Kita akan lanjut. Yang berikut mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dalam firman Tuhan yang tercatat dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita juga akan mengecek diri kita sendiri. Ketika kita belajar kutuk, kita juga sedang mengintrospeksi diri kita. Kita mengecek apakah selama ini kita mengandalkan diri sendiri, kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka kegagalan demi kegagalan itu akan mungkin mengikuti kita. Atau bahkan sakit penyakit yang parah, itu juga bisa mengikuti kita. Atau kehancuran daripada keluarga, ini juga bisa mengikuti kita. Karena apa? Ketika mungkin kita mengalami sakit penyakit, bukannya kita datang berdulu terlebih dahulu minta kepada Tuhan. Kita berdoa minta kepada Tuhan. Tuhan ini apa yang harus saya lakukan? Tetapi kadang kita larinya kemana? Mungkin kalau zaman sekarang oke, ke dokter. Tetapi zaman dulu mungkin, dan bukan zaman dulu, zaman sekarang kadang-kadang ada yang bawa ke orang pintar. Ada yang dibawa ke dukun dan lain-lain. Nah ini Bapak Ibu, kalau ini yang terjadi, bukannya kesembuhan itu yang akan terjadi, tetapi bahkan akan parah, penyakitnya akan terus memparah dan seterusnya Bapak Ibu. Mari kita cek di diri kita, apakah kita masih mengandalkan diri sendiri ataukah kita mau mengandalkan Tuhan. Karena firman-Nya juga dikatakan kalau kita mengandalkan Tuhan, maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, dalam Yeremia juga tertulis seperti itu. Kemudian yang berikut, tidak memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan saja memberi yang terbaik. Ini orang kan biasa selalu katakan ini persembahan dan lain-lain. Iya bisa juga persembahan, ya janji-janji kita kepada Tuhan atau hati kita kepada Tuhan, ya atau ketika kita melayani kepada Tuhan, kita memberikan asal-asalan. Nah ini juga bisa memberikan apa? Dampak kepada hidup kita. Di dalam Maleakhi 1 ayat 14 bahkan dikatakan begini Bapak, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkan. Nah, orang yang bernasar, yang berjanji, ya, tetapi yang mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Jadi karena wah sayang ya, kalau kita memberikan yang baik ya ini aja, ya Tuhan kan sudah pemilik alam semesta, dia nggak terlalu butuh. Nah ini juga salah, ini kita menipu diri sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau kita memberikan kepada Tuhan harus memberikan apa? Yang terbaik. Tetapi ketika kita melakukan bahkan memberikan yang cacat, maka firman-Nya dikatakan terkutuklah penipu, Bapak Ibu, ya. Dan mari kita lihat lagi di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah memandang rendah persembahan kepada Tuhan, ya. Apabila kita sudah bernasar, ya, dan atau kita sudah berjanji, maka kita harus menepatinya itu. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam hidup kita. Tadi saya katakan bukan saja uang Bapak Ibu, tetapi mungkin waktu, mungkin hati kita, dan seterusnya. Jangan biarkan kita
ada mental penipu dalam hidup kita. Karena ketika ada mental penipu dalam hidup kita, maka bukan ya kita tadi mungkin kita menipu satu dua orang, kita mendapatkan uang, bisa menutupi kehidupan kita dalam waktu yang sementara. Tetapi berikutnya kita akan kejar oleh kutuk, Bapak Ibu. Kesulitan demi kesulitan akan mengejar kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang akan terjadi kalau kita sekali lagi tidak menjaga hati, tidak memberikan yang terbaik. Kita punya mental penipu, Bapak Ibu. Contoh, wah ini kan contohnya kan di perjanjian yang lama. Kalau Tuhan kan maha apa namanya kasih karunia. Kadang-kadang kan orang bilang, wah kan udah kasih karunia, tipu-tipu sedikit kan nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ini bukan saja terjadi di perjanjian lama. Kita baca di perjanjian baru. Ada kasus Bapak Ibu. Ada Ananias dan Safira yang mengalami kematian. Ketika apa? Ketika mereka menipu atau mendustai Tuhan dengan apa? Memberikan sesuatu ya itu milik mereka kan, rumah mereka kok mereka jual. Tetapi ketika mereka bilang kami akan memberikan semuanya kepada Tuhan, tetapi kemudian yang terjadi, dia tidak kasih semua, tetapi dia ambil yang sebagian. Nah, ini Bapak Ibu, endingnya apa Bapak Ibu? Endingnya kematian. Bapak Ibu bisa baca di dalam Kisah Rasul ayat pasal 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-11. Nah, ini lagi Bapak Ibu, contoh hal legal kan setan bisa mengutuk atau setan bisa membuat kita mengalami sesuatu yang buat kita keluar daripada rencana Tuhan. Ini kita bisa baca dalam Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi. Bapak Ibu, ini ada Akan bin Karmi ya, dari suku Yehuda. Dia mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan, dia sembunyi-sembunyi Bapak Ibu. Dia sembunyi-sembunyi. Nah, ketika dia sembunyi-sembunyi mengambil sesuatu barang yang harusnya dikhususkan untuk Tuhan, tetapi dia sembunyi-sembunyi dia ambil, maka ini menjadi celah ya. Bukan saja keluarganya, tetapi satu bangsa itu kena murka daripada Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca lagi di Yosua 7 ayat 11-12 ya. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjian yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Padahal ini kan cuma satu orang kan Bapak Ibu, tetapi firman-Nya mengatakan orang Israel dan mereka semua kena dampaknya. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, jangan memberikan celah kepada setan, kepada kuasa kegelapan. Kalau kita memberikan celah kepada kuasa kegelapan, maka setan juga punya hak yang legal untuk menyerang kita, untuk membuat kita kena masalah. Kena apa? Sakit penyakit. Kena masalah apa? Kegagalan, ya, kematian, dan seterusnya, dan lain-lainnya, Bapak Ibu. Kemudian, kita juga mau masuk dalam beberapa hal, beberapa sesi yang terakhir ini, Bapak Ibu. Setan masih terus ada dalam hidup kita, dan kita alami nyata Bapak Ibu kan. Kita bisa melihat kalau saat ini Bapak Ibu, kadang-kadang bahkan ada hal yang sepele Bapak Ibu. Ada hal yang sepele, orang bisa membunuh orang. Kalau bukan kerjaan setan, itu tidak akan terjadi kan Bapak Ibu. Tetapi hal mungkin cuma uang 10.000, orang bisa dibunuh. Kan masih banyak hal lagi Bapak Ibu. Nah, saat setan menyerang kehidupan orang percaya, dia akan melakukan apa? Dengan sangat licin, sangat licik Bapak Ibu, dan bahkan sangat sistematis. Kadang-kadang itu kita dibujuk, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kan cuma hal yang sepele, hal yang kecil Bapak Ibu. Menipu tadi seperti menipu, hal yang sepele. Tetapi kalau kita tidak cepat-cepat bereskan, maka itu akan apa? Menjadi hal yang jadi kebiasaan kita. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Nah, dan ini membuat kita akan sangat mudah masuk di dalam jebakan dia. Sehingga
kita akan mengalami banyak hal, ya, sehingga ya tadi, walaupun kita merasa saya sudah melakukan banyak, saya sudah berdoa, saya sudah pelayanan, tetapi kenapa saya masih banyak mengalami masalah-masalah di dalam hidup kita, Bapak Ibu? Kalau kita mengerti hidup kita, ya, ketika kita mengerti akan hak kita di dalam Kristus, Bapak Ibu, maka kita tidak akan mudah untuk ditipu oleh iblis. Tetapi kalau kita tidak mengerti akan hak-hak kita tidak mengerti akan firman-firman, akan perintah-perintah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita anggap itu hal yang biasa, maka ada hak yang sah bagi setan untuk masuk dalam hidup kita. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita waspadai. Ada beberapa karakteristik, Bapak Ibu, yang mungkin perlu kita lihat dalam diri kita ketika setan mulai masuk dan mempengaruhi hidup kita. Yang pertama, kita mulai merasa hilang gairah akan hal-hal yang rohani. Saya katakan mati atau mulai hilangnya kegairahan akan aktivitas rohani. Jadi aktivitas rohani kita, doa, penyembahan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu sudah tidak kita lakukan dengan serius, Bapak Ibu. Mungkin kita membaca, tetapi ya sekedarnya saja, Bapak Ibu. Nah, ini juga tanda-tanda bahwa masih ada pengaruh dari kuasa gelap, masih ada kutuk-kutuk yang mengikuti hidup kita, sehingga hal-hal yang bersifat rohani itu kita sangat susah. Bahkan kadang-kadang kita melakukan, mungkin baca firman itu suka ngantuk, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cek. Kalau orang yang suka baca firman, ngantuk, sedikit baru baca sedikit aja ngantuk. Tapi coba nonton film sinetron, wah berjam-jam, itu nggak ada ngantuk tuh. Tapi baca firman baru 1 menit, 2 menit sudah ngantuk. Bapak Ibu, ini tanda bahwa masih ada kutuk dalam diri kita yang harus cepat-cepat kita bereskan. Ya, kalau kita tidak fokus dalam menyembah. Nah, ini juga Bapak. Saya biasanya melihat orang yang masih dikuasai oleh kutuk itu dari hal yang sederhana kadang-kadang, Bapak Ibu. Misalnya ketika dalam penyembahan. Ketika kita mulai menyembah, orang mulai masuk menikmati hadirat Tuhan, tetapi orang yang ini menyembah, dia bukan menikmati, tapi yang adanya apa? Wah, terus. Nah, ini tanda, Bapak Ibu. Karena apa? Ada roh lain di dalam dirinya. Sehingga dia tidak akan bisa menikmati hadirat Tuhan itu. Ketika orang mengalami hadirat Tuhan, dia nggak mengalami apa-apa. Karena apa? Ada roh lain di dalam dirinya dia. Nah, ini yang harus kita tahu, Bapak Ibu. Sehingga kita akan bereskan bersama-sama. Kemudian yang kedua, kelelahan fisik yang tidak wajar. Walaupun kita mungkin sudah cukup beristirahat, cukup tidur, tetapi kenapa ya saya kok masih merasa lelah fisik ya? Seperti ada sesuatu yang menekan, Bapak Ibu. Bila kita merasakan hal-hal yang seperti ini, ada sesuatu kelelahan yang tidak wajar, ada kemalasan, tadi masih berkaitan dengan itu. Karena kelelahan akhirnya apa? Malas untuk beraktivitas ya. Ini harus kita sadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita, di dalam roh kita, Bapak Ibu. Nah, inilah yang kenapa kami mengajak Bapak Ibu supaya apa? Ketika kita mulai masuk di dalam pemutusan kutu dan lain-lain, ayo masuk dalam doa fajar misalnya. Karena dalam doa fajar itu kita apalagi membangun manusia roh kita. Kita mau membangkitkan lagi manusia roh kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Bukan saja menyembah, tetapi masuk di dalam hadiratnya. Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka ya ketika kita serius, kita tidak bawa masalah kita. Ya, tidak bawa sakit penyakit kita, tapi kita mau bawa aja, saya mau menyembah Tuhan dengan serius, saya mau menikmati hadirat Tuhan. Maka Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu sadari, kuasa jahat yang mungkin ada, kutuk yang mungkin masih ada mengikat membeluk kita, itu akan terlepas, akan keluar. Sehingga kadang-kadang tanpa disadari, orang yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit apapun, yang bahkan divonis dokter susah untuk mengalami kesembuhan, kalau dia serius, maka kelepasan, kesembuhan akan terjadi. Bapak Ibu, inilah pentingnya. Kenapa kami selalu mengajak Bapak Ibu, jangan cuma cukup belajar di kelas ini, tetapi kita harus membangun manusia roh kita dengan penyembahan,
Penyembahan bukan penyembahan saja, tetapi lebih daripada itu, masuk di dalam hadiratnya. Kemudian, orang yang juga masih diikat oleh kutuk atau dikuasai oleh kuasa kegelapan atau setan, ini biasanya merasakan kekeringan di dalam batin, walaupun sedang dalam kondisi melayani. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang orang yang melayani, bahkan sibuk melayani, tetapi tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami hadirat Tuhan. Mungkin orang yang dilayani itu mengalami hadirat Tuhan, dijamah oleh Tuhan, tetapi dia nggak mengalami apa-apa. Karena apa? Karena juga ada sesuatu di dalam diri kita yang belum dibereskan. Maka kenapa Bapak Ibu juga salah satu tujuan, mungkin kalau Bapak Ibu ikut di Dofar tadi pagi, Ibu Astuti cerita, kenapa dia minta Tuhan untuk membuat kelas ini. Dia mendengar bahkan sudah bertahun-tahun, setahun lebih Tuhan sudah bicara, bikin kelas tentang pemutusan kutuk. Dia nggak mau Bapak Ibu, karena dia tahu bahwa tidak gampang berurusan dengan roh-roh ini Bapak Ibu. Dia selalu berusaha menghindar, tetapi suara itu terus bergema, sehingga akhirnya kami mulai 3 tahun lalu kita mulai kelas pertama. Karena apa? Karena Tuhan mau Bapak Ibu, kita dilepaskan. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang pelayan Tuhan, melayani Tuhan dengan luar biasa bahkan. Sudah kemana-mana. Tetapi ada kekeringan di dalam dirinya dia. Bahkan keluarganya bisa hancur. Usahanya bukan maju, tetapi malah menurun. Nah ini ada sesuatu. Ada sesuatu yang harus dibereskan. Biasanya kalau hal-hal seperti ini, artinya masih ada kutuk dalam diri kita yang perlu kita bereskan. Kemudian yang keempat, kehidupan doa dan penyembahan yang kita lakukan yang lemah atau yang tanpa kuasa. Bapak Ibu, bukankah kita semua anak-anak Tuhan, kita diberikan kuasa dan otoritas, dan kita perkatakan, ya Tuhan, setiap hari saya terima kuasa dan otoritas, ya, mengusir menggunakan kuasa dan otoritas untuk apa? Mengusir setan, ya, dan seterusnya. Tetapi kenapa yang lain bisa, saya tidak, gitu loh? Karena apa? Tidak ada yang keluar, yang ilahi. Karena apa? Yang di dalam diri kita masih dikuasai oleh roh kuasa jahat. Masih ada kutuk yang mengikat kita, yang membatasi kita, sehingga kita tidak akan maksimal. Akibatnya kata-kata yang kita keluarkan itu tidak ada power, Bapak Ibu, tidak ada kuasa. Nah, bukankah, tadi saya katakan, bukankah kita itu diberikan kuasa dan otoritas? Ini kan real, kenyataan. Nah, kalau kenyataan sudah ada seperti ini, artinya jangan kemudian kita mulai pertentangkan lagi. Wah, nggak usah kutuk dan tidak kutuk. Nggak usah, Bapak Ibu. Ini real yang harus kita mengerti, dan kita harus harus bersyukur. Justru karena kita tahu, maka kita mau membereskan. Kita mau mengembalikan, mengambil kembali apa yang sudah dicuri oleh iblis dari dalam hidup kita, ya. Karena sekali lagi Tuhan itu setia. Kalau kita datang, kita mengerti akan segala apa kekurangan, kelemahan yang sudah dilakukan oleh leluhur kita, dan kita mau merendahkan diri, kita mau membereskan, mau mencabut sampai ke akar-akarnya, maka kita akan dipulihkan, Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, sering merasa kecewa, tawar hati, dan putus asa. Nah, Bapak Ibu, iblis juga selalu melancarkan tipu muslihatnya dengan apa? Memainkan emosi kita. Kalau kita yang sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit tawar hati, sedikit-sedikit putus asa, atau suka on off, saya selalu katakan on off, nanti sedikit didoakan, wah, kemudian semangat lagi, tapi nanti dapat masalah sedikit, kecewa lagi, tawar lagi, putus asa lagi. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Artinya ada masalah. Ya, ada masalah. Nah, nanti kita akan belajar banyak lagi ke depan ya Bapak Ibu. Ada hal-hal tertentu yang harus kita bereskan berkaitan dengan kutuk-kutuk di dalam diri kita. Kita kan sering berharap kan Bapak Ibu, supaya ketika kita berdoa, Tuhan menjawab doa-doa kita dengan cepat, sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi kadang-kadang kenapa itu tidak terjadi? Ya, oke, mungkin pada sisi yang lain Tuhan sedang mendidik kita, memproses kita, tetapi bisa jadi karena faktor penghambat di dalam diri kita itu sangat kuat, sehingga akhirnya apa? Ada semacam penghalang, ya. Ada langit tembaga yang menutupi berkat-berkat
sehingga kita tidak mengalami berkat yang daripada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, ketika kita belajar, Bapak Ibu harus katakan di dalam diri masing-masing, saya mau tahu lebih banyak, supaya apa? Saya mau dibebaskan. Kemudian yang berikut, merasa takut dan khawatir berlebihan akan kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, kalau orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, ini juga ada masalah, Bapak Ibu. Masalah di dalam diri, di dalam roh, Bapak Ibu. Karena ketakutan dalam 2 Timotius ayat 1 sampai 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Nah, ketakutan ini bukan disebut ketakutan aja, tetapi roh ketakutan. Artinya apa? Ada spirit. Ada suatu spirit yang menguasai kita sehingga kita takut, sehingga kita khawatir berlebihan. Ya, nah ini juga yang harus kita bereskan, Bapak Ibu, dari dalam hidup kita. Kemudian munculnya kebiasaan atau gaya hidup duniawi atau kedagingan sebelum bertobat. Bapak Ibu, bukankah ketika kita bertobat, kita terima Tuhan, lahir baru, bahkan kita adalah ciptaan baru, kan? Kita ciptaan baru dalam Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan yang lama sudah mati, kedagingan kita sudah mati. Tetapi Bapak Ibu, ya, dan dikatakan sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Benar sekali firman Tuhan. Tetapi kan kita juga mau melihat aktualnya di dalam hidup kita. Apakah ini masih ada di dalam hidup kita? Atau kita ya ketika terima Tuhan, bertobat, sempat melayani Tuhan dengan luar biasa, tetapi ketika menghadapi masalah, menghadapi gesekan, kembali lagi kepada kebiasaan hidup lama kita yang dulu mabuk-mabukan, ya setelah bertobat sudah meninggalkan, tetapi ada masalah lagi, kembali lagi mabuk-mabukan. Artinya masih belum beres, masih belum tuntas Bapak Ibu, ya. Nah ini yang harus kita bereskan. Makanya pelepasan, pemutusan kutuk itu harus dicari sampai ke akar-akarnya Bapak Ibu. Karena tadi saya katakan, Alkitab mengatakan 3 sampai 4 keturunan, tetapi ada ayat yang lain bahkan dikatakan sampai 10 keturunan. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa itu harus dengan sangat serius kita lakukan pemutusan kutuk ini Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu ya, ketika menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita, kita harus tetap menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan sehingga tidak ada perasaan kecewa, terluka, marah, pahit, emosi, pikiran-pikiran negatif ini menguasai kita. Karena kalau ini yang menguasai kita kembali, padahal kita sudah tahu kebenarannya, maka kita juga harus mengerti bahwa ada something dalam diri kita yang masih harus terus kita bereskan Bapak Ibu. Ya, mari kita harus kembali lagi kepada apa? Kepada kasih mula-mula. Mungkin ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita begitu menggebu-gebu ya kepada Tuhan, maka mari ya kita harus kembali lagi. Kemudian yang berikut, kita menarik diri dari pergaulan dan persekutuan ilahi. Bapak Ibu, serangan musuh lainnya adalah membuat kita a priori terhadap ibadah, persekutuan ilahi dengan saudara-saudara seiman. Mari Bapak Ibu, jangan menganggap itu tidak penting dan lain-lain. Jangan Bapak Ibu, semuanya penting. Ketika ada orang yang berdoa, karena ini kita salah satu bagian ya Bapak Ibu, ini bukan paling benar, enggak. Bapak Ibu salah satu bagian kecil. Kita sedang berbicara mengenai kutuk-kutuk dalam keluarga, dalam diri kita. Tetapi mungkin yang lain sedang berbicara tentang hal yang lain. Tidak ada masalah Bapak Ibu, karena kita akan saling melengkapi. Tetapi kita mau membereskan dari dalam diri kita dulu. Supaya apa? Supaya ketika kita melayani, tidak ada masalah lagi, tidak ada kendala lagi di dalam diri kita. Ya, kita adalah orang-orang yang diberkati. Ya, kita harus memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, kita juga harus mengecek kembali kehidupan doa kita. Apakah kita mulai menarik diri dari pergaulan persekutuan doa ya? Kalau ini masih ada dalam diri kita, mari kita juga kembali sekali lagi untuk datang kepada Tuhan, merendahkan diri, minta ampun, minta belas kasih Tuhan, dan kita juga harus putuskan karena nanti setelah kita cek mungkin ada faktor daripada kutuk-kutuk dari keluarga kita sehingga
Ya, kenapa kok bisa terjadi? Setiap saat dia begitu aja. Nanti masuk dalam persekutuan ini punya masalah ke sana ke sana. Jadi Bapak Ibu, kalau kita seperti itu ya, kita kan akan selesai-selesai ya. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Tetapi paling penting kita melihat dari dalam diri kita dan kita mau membereskan kalau ada masalah di dalam diri kita. Yang terakhir Bapak Ibu, suam tidak bergairah. Alkitab mengatakan di dalam Wahyu 3:15 ayat 16, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena jika engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak, Ibu, Tuhan mau kita menjadi pengikutnya yang militan, yang fanatik. Tetapi yang fanatik ini bukan asal fanatik kan Bapak Ibu, tetapi fanatik untuk apa? Menjalankan perintahnya tanpa kompromi. Fanatiknya demikian Bapak Ibu. Bukan kita juga merasa paling diri benar. Kalau kita merasa diri paling benar, ini juga udah enggak, karena kebenaran sendiri ini juga jadi celah yang sangat kuat untuk setan masuk. Kesombongan, akhirnya kebenaran diri sendiri akan membuat kesombongan. Ingat, iblis jatuh karena kesombongan Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri orang-orang yang suam dan ini yang disenangi oleh setan Bapak Ibu, dan dia akan mendorong kita. Nah, secara lahiriah kita ikut Tuhan, tetapi tidak ada gairah di dalam diri kita. Nah, kalau kita tidak punya gairah, ketika mengikuti sesuatu tidak punya gairah, ini ada something, ada sesuatu yang perlu dibereskan dari dalam diri kita. Bisa karena kutuk-kutuk penyembahan berhala. Bisa Bapak Ibu, karena penyembahan berhala itu dampaknya atau pengaruhnya itu sangat banyak. Kemudian apa? Kita mengutamakan hal-hal yang dunia atau mamon dibandingkan hal-hal yang rohani. Nah, kalau semuanya diukur dengan uang dan kita hanya mementingkan kepentingan kesenangan pribadi, maka ini juga ada sesuatu yang harus kita bereskan. Kemudian kita juga ada kesombongan, tidak membutuhkan Tuhan. Kita hanya butuh Tuhan ketika ada masalah. Oh, ketika menghadapi masalah, wah, berdoanya luar biasa. Tetapi ketika sudah diberkati Tuhan, masalahnya sudah selesai, sudah diberkati, lupa Tuhan. Bahkan doa, wah, nggak sempat saya doa. Karena apa? Kesibukan. Banyak sekali alasan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita juga punya hal-hal yang seperti ini, suam, ya, maka ada sesuatu yang perlu kita bereskan. Dan ini saat yang tepat untuk kita terus melanjutkan Bapak Ibu, berketetapan hati untuk menyelesaikan pelajaran kita. Nah Bapak Ibu, akibat dari kutuk, yang terakhir, akibat dari kutuk, ini ada kemiskinan, ada kegagalan, kehancuran dalam hidup kita, ada perjinahan, ada seks bebas, ada kenapa seks sebelum menikah tadi. Ini pengaruh dari kutuk yang masih banyak yang akan kita kupas lagi minggu-minggu depannya. Kemudian ada kawin cerai Bapak Ibu. Ada kawin cerai dalam keluarga besar kita. Tadi kan Bapak Ibu ya, kawin cerai lihat apa polanya. Sakit penyakit juga dilihat polanya. Kegagalan juga kita harus lihat polanya dalam keluarga kita. Kemudian ada yang mungkin tidak menikah. Nah ini juga bisa. Dalam keluarga besar itu banyak keluarga besar kita yang misalnya tidak menikah. Ada anaknya om tidak menikah, anaknya tante tidak menikah, anaknya yang ini juga keluarga masih dalam lingkup. Nah ini ada something Bapak Ibu ya. Tetapi mungkin beda. Wah, saya tidak menikah karena mungkin mau jadi biarawati. Kadang-kadang kan ada. Wah, itu kan beda kan. Jadi sekali lagi semuanya bukan kutuk, tetapi kita harus melihat ini polanya seperti apa di dalam garis keturunan kita. Kemudian ada yang mandul. Nah, ini juga bisa karena kutuk Bapak Ibu. Karena apa? Mungkin, ini salah satu contoh, saya bilang mandul tidak semua karena kutuk, tetapi mandul karena kita sedang berbicara tentang kutuk, maka saya mau katakan, mungkin neneknya, kakeknya dulu pernah mengobati orang, ya, dukun beranak atau apa, ya, sehingga ketika membantu orang itu pakai ilmu-ilmu, pakai jampi-jampi. Nah, akibatnya Bapak Ibu, dulu bisa membantu membuat orang muda melahirkan, akibatnya anak cucu yang mengalami mandul nggak bisa melahirkan karena ada yang ditutup Bapak Ibu, karena ada sesuatu yang ditutup. Nah ini bisa dipatahkan, bisa diputuskan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Kemudian juga ada hutang terus menerus, gali lubang tutup lubang, ini jadi masalah yang perlu dibereskan. Kemudian sakit penyakit, ada yang kena cancer, tumor, radang. Nah, Bapak Ibu kalau baca di dalam Ulangan 28 itu kan sangat detail kan, banyak Bapak Ibu penyakit-penyakit yang ditulis di sana. Kemudian juga kecelakaan ya, mungkin dalam keluarga besar kita sering mengalami kecelakaan.
Tiap tahun ada saja yang mengalami kecelakaan dalam keluarga besar kita. Ini juga patut dicurigai akibat daripada kutuk. Mudah ditipu, Bapak Ibu. Nah, juga mudah ditipu, sangat mudah ditipu. Orang berbicara, wah kita akan mudah, sangat mudah. Sehingga kemudian apalagi orang yang mudah kena hipnotis, Bapak Ibu. Ya itu bisa juga karena ada kutuk dalam diri kita, ya. Kemudian kebodohan juga bisa diakibatkan kelutuk. Diomongin macam-macam, tidak mengerti, susah mengerti, Bapak Ibu. Ini bisa juga pengaruh daripada kutuk, ya. Karena penyembahan berhala, karena mungkin pernah diserahkan kepada dewa dewi. Karena dewa dewi itu macam-macam, Bapak Ibu. Ada punya kekhususan masing-masing. Kalau diserahkan ke dewa yang A, dia akan begini, begini, begini. Nah, ketika mungkin diserahkan ada perjanjian tertentu, ya, sehingga mungkin pada saat itu kamu diberikan kepandaian supaya apa? Dalam bisnis pandai, cepat menangkap. Tetapi dampaknya anak cucu akan bodoh, akan mudah ditipu, Bapak Ibu. Kemudian yang lainnya apa? Depresi, kegilaan, kebingungan. Nah, ini juga bisa merupakan bagian-bagian daripada kutuk yang akan kita pelajari di kesempatan-kesempatan berikutnya. Bapak Ibu, terima kasih. Demikian pelajaran kita malam hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi, ini baru di luarnya, baru kulit luar, ya. Jadi masih banyak yang akan kita pelajari, ya. Jadi jangan apa namanya, wah jangan takut dulu, nggak usah takut. Karena tadi saya bilang kutuk itu nggak usah kita takuti, karena ada Roh Tuhan di dalam diri kita, ya. Kita harus percaya diri. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tadi ketika di awal kan Ibu Astuti mengajak Bapak Ibu untuk apa? Memperkatakan firman-firman Tuhan. Supaya apa? Membuat roh kita terus menyala-nyala, terus berkobar-kobar. Jangan takut Bapak Ibu. Ya, jangan takut. Tetapi kita juga harus datang mau merendahkan diri untuk mengecek diri kita, ya. Ketika kita merendahkan diri, kita mau membongkar diri kita, Bapak Ibu, bukan berarti ketika nanti kita kasih tugas membongkar, wah ini menelanjangi diri. Nggak usah, iblis itu yang akan mengintimidasi kita. Nah, nanti kamu kejelekan-kejelekan kamu terbuka. Itu bagian dari jebakan dia, supaya dia tidak mau kita dibereskan. Justru kita harus buka, iblis, kamu pernah menipu saya, tetapi saya sudah tahu kebenarannya, bahwa saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya adalah orang-orang yang diciptakan lebih daripada pemenang. Oke, Bapak Ibu, materi kita malam hari ini kita akan selesai. Saya kasih kesempatan mungkin 1-2 penanya ya sebelum kita tutup, karena Bapak Ibu, karena waktunya kita akan selesai. 1 atau 2 orang penanya. Nah, Bapak Ibu, kalau masih ada yang nanti mau bertanya, bisa di grup kita Bapak Ibu ya. Nanti kami akan mulai buka. Nanti mulai malam hari ini, kan sekarang kan grupnya kan sedang saya tutup kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu belum bisa menulis. Tapi nanti saya akan buka, nah Bapak Ibu boleh di sana. Tapi ada tata tertib grup kita. Bapak Ibu hanya boleh bertanya tentang materi pelajaran. Jangan ada Bapak Ibu baca, bagus, wah ini khotbah atau apa yang bagus dari sana, Bapak Ibu kirim ke grup, nggak boleh. Ya, karena ini aturannya demikian. Kemudian nanti apa namanya, emoji-emoji itu ya, jangan sampai pakai gambar-gambar yang gede-gede, tapi yang kecil-kecil itu boleh. Nah, ini aturan-aturan yang Bapak Ibu juga harus lakukan. Ini bagian dari apa? Ya, kita sedang melatih ketaatan Bapak Ibu. Karena kadang-kadang tidak taat, perintahnya udah dibegini, tapi masih melakukan. Nah, ini ada something juga, ada sesuatu. Oke, saya kasih kesempatan 2 orang. Ibu Novi ya, yang pertama Ibu Novi, yang kedua nanti siapa lagi? Pak Pingsun. Oke, ya, oke. Semalam hari ini 2. Silakan Ibu Novi. Dibuka mic-nya, Bu. Ya, silakan Bu Novi. Kayaknya lagi ada masalah ya, itu kok nggak bergerak. Atau Ibu coba Bu ini tutup aja ininya, videonya Ibu tutup. Ya, Oh ya, silakan. Oke. Shalom bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tentang materi hari ini, tentang kutuk keturunan. Kemarin baru-baru ini saya pernah mendengarkan memang firman Tuhan juga. Saya teringat, nah, kutuk keturunan itu kan awalnya ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Nah, disitulah terjadi kutuk keturunan.
di mana Tuhan itu mengutuk Adam keluar dia dari tanah Taman Eden, dan juga Hawa terkutuk, dia bersusah payah untuk melahirkan. Nah, pertanyaan saya, Pak, apakah saya teringat lagi kepada diri saya seperti suami saya. Dia 4 tahun menganggur. Apakah itu sampai bersusah payah dia mencari pekerjaan, sampai ada dekingnya, ternyata sudah dibayar, ternyata dibayar itu malah nggak jadi kerja. Apakah itu kutuk juga ya, Pak? Kutuk, susah mencari pekerjaan. Apakah itu kutuk, Pak? Bahkan setelah saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan tolong ampuni dosa-dosa kami, agar suami saya bisa bekerja, anak saya bisa dikasih makan, dan saya juga bisa dinafkahi oleh suami saya. Nah, begitu Pak, setelah saya hamil itu agak susah juga, Pak. Kami menikah itu baru berapa tahun, hampir 3 tahun ya, Pak ya. Itu untuk hamil itu pun susah. Apakah saya dikutuk juga gitu, Pak? Itu pertanyaan saya. Kenapa saya susah hamil sampai saya benar-benar mohon ampun sama Tuhan. Saya ingat pada tanggal 27 bulan Juli, Pak. Saya berdoa di jam 1 pagi, Pak. Saya berdoa sungguh-sungguh untuk minta keturunan. Bahkan suami saya kerja. Dan Tuhan itu menjawab doa saya pertama kalinya saya hamil. Bulan Agustus ketika saya itu berulang tahun, Pak. Di situ saya dapat berkat dari Tuhan, saya langsung garis 2 hamil, puji Tuhan. Dan setelah itu, Pak, suami saya dapat panggilan kerja lagi. Mungkin setelah itu, mungkin karena saya udah mohon ampun sama Tuhan, dan ini terjadi lagi, Pak. Saya melahirkan, suami saya menganggur lagi. Apakah itu kutuk? Itu saja Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Ibu Novi. Mungkin Ibu Astuti akan menjawab tadi, udah Ibu Astuti juga jelaskan. Dan ini Ibu Novi, kalau saya bilang ya, tapi Ibu Astuti akan menjelaskan lebih jauh. Silakan Ibu Astuti. Iya, ya, terima kasih Ibu Novi. Kalau dilihat dari cerita dari Ibu Novi, itu bisa juga kutuk, itu namanya kutuk kerja keras ya, kutuk kemiskinan ya. Kita lihat dari riwayat dari suami Ibu. Coba perhatikan di keluarga suami Ibu, kakeknya itu mungkin punya ilmu-ilmu kuasa gelap atau pernah berhubungan dengan kuasa gelap atau mungkin pernah pakai pesugihan. Nah, itu coba cek, Bu. Nah, sebenarnya saat Ibu itu tadi bertobat, minta ampun, itu adalah suatu bentuk bahwa Ibu mintakan ampun atas dosa-dosa ya, dan terjadi. Makanya harus terus-menerus. Tapi Ibu kan tidak memutuskan kutuknya ya, hanya meminta ampun, meminta berkat untuk anak kan ya. Seharusnya bisa dipelajari lebih lagi, Bu. Mungkin dari keluarga Ibu juga, coba Ibu cek, ada nggak itu yang memakai kuasa-kuasa gelap. Pokoknya yang berhubungan dengan kuasa gelap, seperti itu. Juga dengan keluarga suami, itu pasti ada. Kalau kejadiannya seperti itu, berarti pernah hubungan dengan kuasa gelap. Karena menyebabkan berkatnya susah banget, itu pasti ada seperti itu. Iya, itu aja. Iya. Iya, Ibu Novi, nanti kita akan bongkar lagi lebih jauh karena nanti kita akan masuk ke sana. Nah, nanti minggu depan kita akan masuk ke kutuk keturunan dan akar. Nah, masalahnya itu akan ke akarnya, Bu. Jadi tadi Ibu katakan, ya ketika Ibu berdoa sungguh-sungguh, ya Tuhan mendengar. Ya, karena Tuhan itu setia. Tetapi kan masih ada akarnya yang belum beres. Makanya kenapa dia ulang lagi. Ya, nanti kita akan belajar lagi. Silakan Ibu Pak Pingson. Silakan, Pak. Selamat malam, terima kasih waktu dengan saya. Tadi setelah mendengar penjelasan dari Pak Yos mengenai kutuk, saya ini kerja, mulai kerja sudah kena tipu, bahkan tapi Tuhan kasih berkat lagi, dan sampai Jaya kena tipu lagi, sampai beberapa kali seperti itu yang satu. Yang kedua, saat ini saya jual aset saya banyak yang melihat, rumah yang saya jual banyak yang melihat tapi tidak jadi. Itu kutuknya di saya atau kutuk di tanah yang akan saya jual. Terima kasih, tolong penjelasannya Pak. Terima kasih atas kurang pengertiannya kita. Terima kasih Pak.
Mohon penjelasannya. Ya, silakan Ibu Astuti dulu menjawab, nanti saya juga akan menambahkan. Silakan Ibu Astuti. Iya, terima kasih Pak Pingsun ya. Bapak kejadiannya kan setiap menjual hanya banyak yang melihat tidak jadi, banyak yang melihat tidak jadi gitu ya Pak. Terus Bapak mengalami penipuan ya, ditipu ya. Hmm. Ya, kalau setiap Bapak usaha ditipu dan ditipu itu juga bisa juga kena kutuk, Pak. Nah, dari leluhur, dari orang tua, atau mungkin maaf, Bapak dulu pernah pakai datang ke paranormal atau pernah pakai pesugihan atau apa itu Bapak juga cek. Nah, karena kalau pakai itu memang di awal-awalnya bagus, tapi akhirnya ujungnya adalah banyak kena tipu, gagal dan semuanya seperti itu. Atau mungkin keluarga Bapak, orang tua Bapak itu bisa juga seperti itu, Pak. Nah, Bapak coba cari itu. Nah, nanti kalau itu dibereskan, bertobat, dibereskan, pasti itu akan itu mengalami perubahan. Itu namanya kutuk kegagalan, Pak. Kutuk kegagalan dan kutuk kemiskinan. Kan makin hari makin habis gitu kan ya. Hmm. Iya, Ya, itu iya. Pak. Dan Pak Pingsun, ya, saya tadi bilang bahwa nanti kita akan masuk juga secara khusus di tentang yang kegagalan, kemiskinan. Nah, nanti di akarnya sebenarnya bisa ketahuan juga, Pak. Kenapa kita mengalami yang itu? Polanya sering, mungkin nanti Bapak akan, dan nanti ada waktu tugas Bapak lakukan serius, Bapak juga akan, akan ketahuan. Dan ini yang akan kita bereskan, Bapak. Bapak. Jadi percayalah Bapak sudah dalam track yang tepat. Mari kita akan bongkar ya Bapak. Jadi jangan khawatir, ya, wah, saya akan bongkar hidup saya, nggak usah begitu. Banyak di antara kita mungkin pernah mengalami hal yang seperti itu. Terlibat dalam penyembahan berhala yang mungkin kita tanpa sadari ini mempengaruhi hidup kita. Dampaknya ya tadi bisa karena kegagalan, kena tipu melulu, ya, jual aset dan rumah. Bapak, saya kasih contoh Bapak Ibu. Kami juga pernah menjual aset tanah Ibu Astuti di Jogja, Bapak Ibu, waktu itu ya. Itu menurut cerita orang ini susah. Wah, ini susah. Dan memang benar. Orang-orang di situ, wah, ini tidak akan laku dan lain-lain. Sudah bertahun-tahun. Tetapi karena kita doakan diperangi terus-menerus, Pak. Perkatakan. Maka nanti kita akan ajari dan nanti masuk sampai ke sana. Ya, diperkatakan, diperangi, ya. Karena faktor-faktor penghambat nanti kita akan belajar pemetaan dan lain-lain ini dilakukan, maka kemudian Bapak Ibu yang ajaib Tuhan kirim orang untuk membeli dengan harga yang juga ya katakan ini contoh aja. Harga orang bilang harga di sini misalnya ini paling tinggi 1 juta. Kami bilang enggak, kami mau minta 3 juta. Terjadi Pak. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan ya. Nah ini yang nanti akan kita pelajari. Terima kasih Pak. Kita simpan dulu supaya kita akan masuk lagi nanti. Nanti memang masih banyak mungkin, wah ini masih penasaran. Tetapi ini baru pertemuan pertama ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Mungkin sekali lagi kami mohon maaf karena waktunya kita terbatas. Tapi Bapak Ibu yang masih berkaitan dengan materi, nanti materinya akan kami bagikan di grup Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca lagi ya, baca lagi, kasih catatan. Yang masih belum mengerti boleh ditanyakan. Ya, boleh ditanyakan di grup atau bisa japri saya, Ibu Astuti, atau Pak David, atau Ibu Ida. Dan kemudian kita akan bahas di grup aja supaya teman-teman yang lain juga mengerti ya. Ya. Nah, itu nanti akan kita lakukan seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih. Pertemuan kita malam hari ini sudah selesai. Kemudian nanti rekamannya kami akan bagikan juga. Jadi Bapak Ibu tenang saja, rekamannya akan kita bagikan. Jadi tadi materi PPT-nya akan kita bagi, Bapak Ibu boleh baca lagi. Rekamannya juga boleh didengarkan kembali. Ya, jadi ketika nanti Bapak Ibu ketika mendengar Tuhan menggerakkan untuk bertanya, catat pertanyaannya, silakan kirim ke grup. Itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu sudah setia mengikuti pelajaran sampai malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Dan kita akan tutup. Sebelum kita doa penutup, Pak David, mungkin Ibu Astuti mau kebas-kebas, silakan saya kembalikan ke Ibu Astuti. Ya,
Mari kita kebas-kebas. Ya rapata kasih. Kami kebaskan semua yang bukan dari Tuhan. Pengaruh-pengaruh dari kuasa-kuasa gelap apapun, kutuk atau apapun, roh maut, kematian, kecelakaan, sakit, penyakit, keperjinan, kenajisan, kemiskinan, kebodohan. Di dalam nama Yesus Amasya kami kebaskan, tidak ada yang menempel di dalam diri kami. Kami ditutup bungkus dengan sinar kemuliaan, dibungkus dengan yang ilahi, yang berlapis-lapis, yang tidak dapat disentuh oleh musuh, dan kami semua, seluruh keluarga kami, keluarga SIM, keluarga yang ada di sini, ditutup bungkus oleh darah anak domba, tidak ada serangan balik, tidak ada tuntutan balik apapun. Malam ini kami dapat tidur dengan nyenyak. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Amasya. Amin. Silakan Pak David akan menutup kita dalam doa. Silakan. Yuk, mari pasukan kita doa sepakat untuk menutup hari ini punya acara. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat malam ini Tuhan. Kami SYM untuk yang ke-6 ini, semua pasukan sudah ikut mengambil bagian, bahkan kami sudah mendengar setiap apa yang diajarkan oleh Bu Astuti maupun Pak Edio, semuanya kami percaya setiap pelajaran yang sudah diajarkan akan masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Bahkan kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk menjelaskan, memberikan supaya pengertian kami makin lebih mengerti apa yang harus kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan kami makin hari Tuhan, makin mengerti. Dan semuanya kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Sehingga pada saat ini Tuhan, pada waktu kami mengakhiri acara ini, tetapi Tuhan tidak mengakhiri, tetapi Tuhan terus beracara di dalam kehidupan kami, pasukan yang ada pada saat ini ya Bapa. Bahkan kami sebentar Tuhan, kami akan tidur Tuhan pada malam hari ini. Kami minta tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Tidak ada intimidasi maupun ketakutan apapun yang coba mengganggu kami. Kami kebaskan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya kami akan diberikan kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan. Sehingga kami pada besok pagi Tuhan, kami semuanya akan mengambil bagian untuk doa fajar Tuhan. Kami tetap mau semangat. Kami tetap mau Tuhan datang untuk mengejar hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu dan kami sadar Tuhan, kalau tanpa kuasa Roh Kudus-Mu, tanpa hadirat-Mu, tanpa anugerah-Mu Tuhan, maka kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada saat ini Tuhan, Engkau sudah mendengar setiap doa kami, setiap permintaan kami, setiap pembicaraan kami hari ini Tuhan. Materaikan dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasya, kami berdoa, mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. 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 Ya, terima kasih semuanya. Untuk tim Oke. inti, Bapak David, Ibu Asri, Ida mohon tinggal dulu Dora. ya. Nah, Ya, terima Ibu kasih Sun, Ibu Ibu Novi, Monik, Ibu Ibu Asri Mulan, Aryani, Ibu Grace Moti, Grace, Bapak Ibu Roy, Bapak Ibu Vincent, Yohana, Ibu Ana, Sansan, Ibu Muila, Mewati, Ibu Lili Ibu Juniarti, Ibu Betseba, Janite, Ibu Hermina, Ibu Ibu Veronica, Meiwati, Ibu Jenete, Mona Ibu Monalisa, Delita, Ibu Megi, Ibu Ibu Mia, Omi Evi dan Mirawati, Ibu Bapak, ya, Ibu Teresia, Rachel, Ibu Ibu Delila, Ata, Ibu Ibu Esther, Deni, Ibu Cora, Eva, Ibu Esther Kova, Bapak Noel, Ibu Rica, Ibu Min, Ibu Dalina, Ibu Marta, Evi, terima kasih Ibu Maria Evin, Bapak Yakob, Ibu Ibu Esther Flo, May, Ibu Ibu Maria Lilian Panjaitan, Dodo, Ibu Magdalena, Ibu Mbak Evi, Sida, Rizka, Ibu Bapak Andreas, Ibu ya, Susana, Terima kasih ya, banyak Bapak dan Ibu Ibu. Amelia, ya, Ibu Julian. Terima kasih semuanya. Ya. Ibu Sri Budiwati, terima kasih semua.